News. Awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Belasan warga yang belum terkonfirmasi keadaannya dilaporkan hilang. Pengungsi asal Afghanistan kembali menggelar unjuk rasa. Presiden Jokowi meminta kepada para menteri, gubernur, dan kepala daerah. Banjir lahar kembali menerjang dusun Kamar Kajang. Saksikan News tiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. News Reportase mengurai sebuah permasalahan berdasarkan fakta di lapangan, lengkap, tajam, berimbang. Yuto mendiskusikan isu-isu yang jadi polemik di masyarakat, menghadirkan narasumber yang kompeten, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, melahirkan ide dan solusi, menambah wawasan Anda. Kami menyediakan satu kursi kosong khusus untuk Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Dan penghidupan yang layak, sandang, papan, pangan, kan gitu. Ya. Jadi harus ada proteksi, jadi seperti itu. Oke. Mahajana mengenal sisi kehidupan makhluk sosial, mengetahui asal-usul, alasan mereka berkumpul dalam semua komunitas. Sahabat Mahajana, jangan lupa saksikan Mahajana setiap hari Jumat pukul 9 di Official UTV. News Weekend. Referensi liburan akhir pekan Anda ada di sini. Mau melancong ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan atau sekedar kongko bersama teman dan keluarga. Tetap saksikan News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Yukas, ngobrol santai, mengulik lebih dalam sisi kehidupan seseorang, menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi. Membuat dan menciptakan perubahan-perubahan. Bekerja dengan ikhlas. Ikhlas ya kayak itu. Ikhlas yang paling pertama itu kayak gitu nggak pernah kayak udahlah kok bisa. Nggak ada. Ya, Pak? Malah senyum tertawa aja. Oh gitu, iya. Tetap saksikan Newcast setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. YouTube, informasi dalam format top 5 yang akan menambah wawasan Anda tentang hal-hal unik, menarik, ironik, dan mengejutkan di berbagai penjuru dunia. Lalu mau tahu negara mana saja yang masuk dalam kategori terkaya? Tunku Abdul Rahman. Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi. Ulasan TV terdekat dan terpercaya. Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Kondisi bangunan pasar ikan KUD Tanjung Pinang cukup memprihatinkan pasca ambruk Sabtu pagi kemarin. Satuan Unit Reskrim Polsek Kupang Batam berhasil meringkus 2 pelaku kasus pencurian kabel tembaga milik Haris Resort Marina Batam. Seorang peziarah diduga alami depresi menjadi penyebab kecelakaan antara bus dengan truk di Jalan Tol Dupa, Tanjung Perak, Surabaya. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program News Petang. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Informasi pertama, kondisi bangunan pasar ikan KUD Tanjung Pinang cukup memprihatinkan pasca ambruk Sabtu pagi kemarin. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan kondisi terakhir pasar ikan KUD Tanjung Pinang yang ambruk pada Sabtu pagi kemarin. Dari rekaman ini terlihat lantai bangunan yang berada di bagian dalam pasar juga tampak ambruk. Lapak-lapak pedagang terlihat amburadul. Tidak hanya kotak ikan, beberapa meja para pedagang juga terkena imbas dari robohnya lantai pasar tersebut. Petugas telah memberikan garis pengaman di lokasi agar warga tidak memasuki areal pasar tersebut. Sebelumnya bangunan pasar ikan KUD Tanjung Pinang pada bagian lantai yang biasa dipergunakan untuk areal parkir ambruk pada Sabtu pagi kemarin.
Pasca insiden, pemerintah kota Tanjung Pinang berencana merelokasi para pedagang di sana agar bisa tetap berjualan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syaputra, UTV mengabarkan. Informasi selanjutnya, Satuan Unit Reskrim Polsek Kupang Batam berhasil meringkus 2 pelaku kasus pencurian kabel tembaga instalasi milik Haris Resort Marina Batam. Uang hasil pencurian diduga digunakan tersangka untuk membeli narkoba. Polisi berhasil meringkus kedua pelaku berinisial BI dan F beserta barang bukti uraian kabel tembaga. Rencananya barang hasil curian ini akan dijual ke penada besi tua. Uang hasil kejahatan diduga akan dipergunakan oleh mereka membeli sabu untuk dikonsumsi. Wakapolsek Kupang AKP Edi mengatakan, keduanya diamankan saat tengah melakukan aksinya di lokasi resort Haris Marina. Tersangka diamankan oleh pihak keamanan lokasi resort saat sedang memotong rangkaian kabel tembaga. Kedua pelaku juga sempat menyimpan hasil kejahatan di tempat persembunyiannya masing-masing di daerah Kupang. Dari pemeriksaan polisi, tersangka mencari target lokasi pencurian yang jauh dari keramaian dan minim pengawasan pihak pengelola. Tersangka pencurian tersebut biasa beraksi pada malam hari saat suasana sepi. Edi menegaskan kedua pelaku mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian, namun pihaknya masih terus melakukan penyelidikan pada kasus ini. Waktu kejadian diketahui pada hari Selasa, 1 Maret 2022 sekitar pukul 21:08 dengan tersangka inisial F umur 27 tahun. Yang kedua inisial BI umur 30 tahun. Bukti 1 buah gunting pemotong seng, 1 buah gunting pemotong kawat besi, 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, 2 unit gulung kabel listrik. Atas perbuatannya mereka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian yang disertai pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Saudara, seorang peziarah yang diduga mengalami depresi menjadi penyebab kecelakaan antara kendaraan bus dengan truk di kilometer 4400 Jalan Tol Dupak, Tanjung Perak, Surabaya pada Sabtu 5 Maret. Kecelakaan itu melibatkan bus bernomor polisi D7610AT yang membuat rombongan peziarah berjumlah 43 orang asal Palembang, Sumatera Selatan alami kecelakaan dengan truk kol diesel nomor polisi W9948Z yang mengangkut biji plastik. Berdasarkan keterangan yang dihimpun polisi, bus rombongan peziarah itu baru saja mengunjungi makam Sunan Ampel di Surabaya yang sedang melanjutkan perjalanannya menuju Jombang, Jawa Timur. Tiba-tiba seorang peziarah berinisial B bangkit dari tempat duduknya menuju ke arah sopir dan lantas berupaya mengambil alih kemudi saat bus melaju kencang. Sang sopir yang terkejut tak kuasa menahan kendali, mengakibatkan bus berbalik arah hingga menghantam truk yang melaju dari arah berlawanan. Sopir truk dan kernetnya meninggal dunia dalam kejadian ini. Sementara sopir dan kernet bus mengalami luka berat, serta 4 orang penumpang dari rombongan peziarah dilaporkan luka ringan. Informasi dari rekan-rekan penumpang yang lainnya awal mulanya biasa-biasa saja, tidak ada tanda-tanda depresi. Cuman mereka menyampaikan ingin mati sama-sama gitu aja. Makanya mungkin pada saat pas di TKP akhirnya berupaya meraih kendali pengemudinya. Akhirnya pengemudi berupaya mempertahankan, mungkin terlalu bandingkan tekanan, akhirnya tidak lajur, akhirnya menabrak kendaraan yang dari selatan. B sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Polisi mengumumkan sebagai korban tewas ketiga dalam kecelakaan ini. Sementara para korban yang mengalami luka-luka saat ini dirawat di Rumah Sakit Prima Satya Husada Citra PHC Tanjung Perak, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sorotan lainnya, 2 orang warga Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor menjadi bulan-bulanan warga pada Sabtu 5 Maret. Mereka dihajar usai dituduh akan mencuri saat pulang bekerja.
Video viral yang tersebar di media sosial memperlihatkan sejumlah warga yang membawa 2 orang ke mobil polisi. Sebelumnya 2 orang tersebut menjadi bulan-bulanan warga karena dituduh akan mencuri sebuah motor di Desa Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Mulanya 2 orang ini bertemu dengan seorang bocah siswa yang baru saja pulang sekolah. Kemudian bermaksud ingin menanyakan alamat orang tuanya karena merasa mengenal orang tua dari bocah siswa tersebut. Namun bocah yang ditanya malah panik karena tidak mengenal 2 orang tersebut dan malah mengira keduanya adalah maling motor dan meneriakannya, sehingga memancing warga sekitar mendatangi bocah tersebut dan tanpa basa-basi langsung mengeroyok 2 orang tersebut karena dikira maling. Aksi main hajar ini pun viral dan videonya bertebaran di beberapa media sosial. Salah satunya akun Instagram @_kabernegeri yang mendapat banyak komentar dari netizen. Setelah dilakukan penyelidikan, kepolisian setempat mengatakan kejadian tersebut bukan kasus pencurian, akan tetapi hanya kesalahpahaman. Setelah dipertemukan pihak kepolisian, kedua belah pihak sepakat berdamai dan tidak memperpanjang kesalahpahaman tersebut. Tim UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan unit selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.